warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina bizawatal riwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Syukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucap Alhamdulillahirabbil. Di mana alhamdulillah pada malam yang mulia dan barokah ini berkumpul bersama kita beramai-ramai di dalam ruangan Masjid Al-Muttaqin yang kita banggakan ini. Harapan kita insya Allah kumpul kita ramai pada malam hari ini, insya Allah bersama pula kita di surganya Allah. Amin ya Rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Kemudian sholawat beserta salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Karena pada malam hari ini nampaknya anak-anak kita sedang semangat. Mari untuk semakin fokus dan semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah, bersolawat dulu kita sama-sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita solawat, ikutkan sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari hadirin wal hadirat, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada Bapak pimpinan, Bapak Allah dan Bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, gelar dan pangkat masing-masing.
Yang dihormati dan dimuliakan juga adalah Al-Mukarram Ustaz-Ustaz kita, guru-guru kita yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia dan barokah ini. Mudah-mudahan insya Allah mereka Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal. Allah berkahkan rezekinya, amin ya rabbal. Allah luaskan kehidupannya, amin ya rabbal. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kami semua bisa tenang? Bisa tenang? Pada malam hari ini kita mengadakan tabligh akbar, mengadakan kajian perayaan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi di mana pada malam hari ini kita buktikan cinta kita, kita buktikan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun kita tidak pernah jumpa secara fisik, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, dan bahkan kita tidak pernah jadi makmum sholatnya, tapi alhamdulillah di dalam hati kita ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, terus tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak. Karena ini perdana pertama kali Ustaz ke sini, maka terlebih dahulu saya perkenalkan diri, ya. Perkenalkan nama lengkap, nama panjang saya Alfizon. Siapa Bapak Ibu? Jangan salah sebut, Alfizon itu bukan saya. Alfizon itu obat masuk angin itu. Saya mengabdikan diri mengajar di Pondok Pesantren Modern Adlaniyah Kampus Ujung Gading. Ada sini anak Adlaniyah? Ya. Dan saya alumni Mustofawiyah Purba Baru tahun ajaran 2011-2012 bersama bapak-bapak ustadz kita yang ganteng-ganteng. Mereka ganteng lebih sedikit daripada saya. Saya ganteng lebih banyak. Ya. Nah, jadi Pak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sepakati dulu. Kita ceramah sampai jam 2, setuju? Ibu setuju, saya enggak. Pak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahasa Indonesia Mandailing, Minang atau pesisir? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, apalagi dan alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Bagi ibu-ibu atau apa-apa yang berencana mengambil saya jadi menantu sudah tidak bisa. Saya sudah berkeluarga, menikah alhamdulillah. Sudah 1 kali dan insya Allah pertama dan yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Anak 2, yang paling besar perempuan, nomor 2 laki-laki, nomor 3 insya Allah perempuan, nomor 4 insya Allah laki-laki, 5 insya Allah perempuan, 6 insya Allah laki-laki, 7 insya Allah perempuan, 8 insya Allah laki-laki. Sampai kapan Ustaz? Sampai habis selesai kita. Setuju? Karena Rasulullah bangga dengan banyaknya umatnya di hari kiamat. Takbir. Takbir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
beribu tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kedatangan beliau sudah terkabar ke seluruh penjuru alam semesta. Kedatangan beliau sudah dikabarkan Nabi Musa. Kedatangan beliau sudah dikabarkan Nabi Isa. Bahkan Nabi Adam di dalam sorga sebelum menikahi Siti Hawa lebih dulu menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah rahmatan lil alamin. Laulaka ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan dicipta alam semesta. Tidak akan ada PT BPP Air Malam. Tidak akan ada perumahan Nusa Indah. Tidak akan ada ini anak-anak yang sudah banyak dan ramai ini. Tapi karena ada Nabi Muhammad, maka terciptalah kita semua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berbeda dengan lahirnya kita, berbeda dengan diutusnya kita. Jauh sebelum beliau lahir sudah disebutkan. Nabi Isa mengatakan, akan datang kepadamu seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Siapa namanya, Ahmad atau Muhammad? Beda. Kalau kita, kapan kita terkabar kalau kita akan lahir? Terkadang kita sudah lahir pun belum terkabar. Udah lahir kita, masih banyak orang belum tahu, masih banyak orang belum kenal. Pas jumpa, anakmu udah besar ya, berarti belum terkabar. Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Beliau ini nak, tengok dulu sini. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini diambil dari garis turunan yang mulia, dari seorang nabi bernama Nabi Ibrahim. Siapa namanya? Apa namanya? Nabi Ibrahim memiliki dua anak Bapak. Dua anak Nabi Ibrahim ini dua-duanya nabi. Beda juga anak kita. Ya. Kok anak Nabi Ibrahim, dua anaknya nabi dua-duanya, Nabi Ismail dan Nabi Ismail dan Nabi Kalau kita dua anak kita songantok labi gun-gunnya dia. Gige, bingak, bodat si gantang. Kalau Nabi Ibrahim Pak, dua anaknya nabi dua-duanya. Walaupun anaknya nabi, tapi ayahnya tetap doa kepada Allah. Ini saya harapkan Bapak Ibu amalkan. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak, yang belum punya anak, dan ingin punya anak, dan ingin menambah anak, amalkan ini doa. Apa doanya? Di surah Ibrahim ayat 40. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku, jadikan anak cucu turunanku ya Allah menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Insya Allah anak-anak kita semua orang yang mendirikan sholat. Amin ya Rabbal. Orang yang mengikuti kemajuan zaman, kecanggihan teknologi. Gila karena gara-gara skater. Tahu skater? Insya Allah anak kita mendirikan sholat. Amin ya Rabbal. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Senyum apa tuh kecekan ustaz skater. Nah, tapi saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang menganggap itu ya.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kembali bisa tenang. Berapa tadi anak Nabi Ibrahim? Nabi Ishak dan Nabi Ismail dan Nabi Ismail dan Nabi Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diambil dari garis turunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dulu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim itu dapat 3 ujian. Yang pertama ujiannya dapat orang tua yang ingkar kepada Allah. Siapa itu namanya? Azar. Ibrahim dakwah, dia tukang patung, tukang buat berhala. Lolos Nabi Ibrahim, dapat ujian yang kedua. Apa itu? Dapat penguasa namanya Namrud laknatullah alaih. Dikumpulkan kayu bakar banyak, dihidupkan api, dibakar Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dari api itu dalam keadaan kedinginan. Masya Allah. Tapi jangan coba nanti, jangan coba besok. Ustaz, kalau Nabi Ibrahim dibakar kedinginan, saya coba besok ya Ustaz ya. Hancur dunia persilatan. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, memiliki mukjizat. Apa ujian yang ketiga? Yang ketiga Nabi Ibrahim Bapak 60 tahun lebih kurang tidak memiliki anak. 60 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 60 tahun. Berapa tahun? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, kata Nabi Ibrahim. Siang, malam, pagi dan petang, akhirnya menikah dia dengan seorang perempuan bernama Hajar. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam dan diantarkan ke suatu lembah yang tidak ada orang, yang tidak ada air, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Itulah yang kita kenal dengan kota Makkah. Apa namanya? Apa namanya kota Makkah? Kota Makkah. Kota Makkah itu tempatnya yang karena ingin dihancurkan oleh Abraham dengan pasukan dalam surah apa itu? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat semua? Dapat surahnya? Dapat? Anak-anak dapat? Ibu-ibu dapat? Anak-anaknya dapat, ibunya enggak? Kita baca sama-sama. Maka Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bertepatan dengan peristiwa yang besar. Tentara Abraha ingin menghancurkan diutus oleh Allah lah sekelompok burung yang bernama burung ababil. Kesombongan Abraha itu Bapak Ibu hancur seketika. Hancur. Tidak boleh kita sombong ya. Barang siapa yang sombong, yang angkuh, yang takabur, tunggu engkau dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Hati-hati, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong.
dengan maka pada saat itu adalah seorang laki-laki bernama Abdullah. Siapa namanya nak? Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah. Dan ada pula seorang perempuan bernama Aminah. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah artinya hamba Allah. Aminah artinya seorang perempuan dapat dipercaya. Kalau jumpa ibu, kalau jumpa Abdullah sama Aminah, maka akan lahirlah seanak seperti Muhammad. Ustaz, anak saya kok nggak seperti Muhammad? Berarti problemnya ada salah satu di antara dua. Kalau bukan ayahnya seperti Abdullah, berarti ibunya belum seperti Aminah. Oh, anak saya seperti Abu Jahal, berarti ayahnya belum seperti Abdullah, ibunya belum seperti Aminah. Insya Allah di sini akan menjadi orang tua Abdullah dan Aminah tahun 2022. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bagaimana sifat Abdullah itu? Kita kaji dulu. Abdullah hamba Allah. Betapa banyak orang sekarang Pak ngaku hamba Allah, tapi dalam praktek kehidupan dia hamba pangkat, hamba jabatan, karena harta dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti pas musim-musim pemilu, tahun-tahun politik, tahun 2024, banyak serangan pajar, amplop ada di mana-mana. Ya, karena amplop maka dia tinggalkan agama. Karena amplop dia berdusta, karena sesuatu dia mengkhianati saudaranya. Ya. Betapa banyak sekarang ayah-ayah, bapak-bapak malas bangun sholat subuh. Di sini ada bapak-bapak malas bangun sholat subuh. Ayo, ibunya yang ditanya. Di sini ada bapak-bapak malas bangun sholat subuh. Memang marah orangku sama bapak-bapak. Nah, terlalu jujur. Nah, begitu ya. Maka dalam prakteknya mesti hamba Allah. Yang kedua, Aminah. Aminah ini ibu, Pak, dapat gelar. Apa gelarnya? Aminatuz Zuhriyah. Siapa namanya? Aminatuz Zuhriyah. Siapa namanya? Aminatuz Zuhriyah. Aminah adalah bunga bangsa Arab. Tanah Arab itu luas, Bapak. Tanah Arab itu luas, Ibu. Gak seluas perumahan kita ini. Aminah itu menjadi bunganya bangsa Arab. Ibu sudah merasa jadi bunga? Ibu sudah jadi bunga? Alhamdulillah Ustaz, sudah jadi bunga. Tapi seperti yang Ustaz tahu, bunga itu kan banyak ya Ustaz ya. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga matahari, ada bunga tai'ah. Alhamdulillah udah jadi bunga. Tapi kebetulan gak bunga mawar, gak bunga melati, bunga bangkai. Kenapa? Jam 9 pagi pergi ke rumah jiran dengan niat mau minta kunyit, pulangnya jam 5. Ngapain gosip? Pertama Ferdi Sambo, masuk Rizky Bilar, masuk Lesti, terus masuk siapa lagi? Masuk tetangga yang paling dekat, itu ya. Sampo. Jadi Pak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari dua orang tua yang soleh, yang solihah, akan lahirlah seorang anak yang terpuji. Maka menikahlah Abdullah dan Aminah. Hati-hati, sekarang zaman media, kecanggihan teknologi, ceramah sekarang di mana-mana, baik di YouTube, di Facebook, di Instagram, segala macam. Apabila nanti engkau nak, tengok Ustaz dulu,
Apabila nanti engkau mendengar ada ustaz ceramah, apa katanya? Ayah ibu Nabi di neraka, katanya, hancur nih. Hati-hati, jangan kau ikuti. Walaupun serbannya besar, walaupun janggutnya panjang, dia katakan ayah ibu Nabi di neraka. Salah. Kenapa? Ada dua zaman sebelum Nabi lahir. Pertama namanya zaman fitrah. Zaman apa namanya? Zaman apa namanya? Yang kedua namanya zaman jahiliyah. Zaman apa namanya? Zaman fitrah itu orang menganut kepercayaan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasul kita ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, di akhir dari zaman fitrah dan di awal zaman jahiliyah. Pada saat itu Pak, berhala-berhala sudah banyak berdiri di sekitaran Ka'bah. Ula, Lata, Uzza, patung-patung mereka buat di sekitaran Ka'bah. Dengan tujuan apa? Mereka mempertuhan patung itu. Hati-hati bagi Bapak Ibu yang banyak harta, yang kelebihan uang, hati-hati, jangan suka buat patung di rumah. Karena tahu nanti banyak uang, beli patung gambar burung cendrawasih, ekornya panjang, dipajang di rumah. Hukumnya apa Ustaz? Hukumnya haram. Apa hukumnya? Mentang-mentang banyak uang, dibuat patungnya. Dibuatkan bapak tuh patung ibu tuh di rumah. Besar, karena ibunya besar, dibuat patungnya besar. Tidak boleh memajang patung-patung di rumah. Di akhir zaman ini nanti akan timbul. Kenapa? Karena kata Rasulullah, nanti di akhir zaman seluruh akhlak jahiliyah itu akan kembali keluar. Dulu ada namanya umat Nabi Lut. Siapa namanya? Umat Nabi Lut. Siapa ini umat Nabi Lut? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Kalau laki-laki dia ingin jadi band, apa? Jadi band? Masih pernah lihat bencong? Pernah lihat bencong? Hati-hati nak, jangan sampai kalian terkontaminasi. Ya, maka pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jam berapa? Jam 1. Lagi ya, 5 menit lagi. Nah, jadi pada malam itu bisa tenang, bisa kita lanjut. Jadi pada malam 12 Rabiul Awal itu banyak kejadian luar biasa. Apa salah satunya Ustaz? Ada namanya Bapak api majusi. Apa namanya? Api majusi. Api yang tidak pernah padam selama dunia ini terbentang. Dia disembah, dipertuhan oleh orang-orang yang berkeyakinan bahwa itu adalah Tuhan. Jadi keluar Pak api dari tanah. Mereka jadikan Tuhan, mereka jadikan sesembahan. Di malam Nabi Muhammad lahir, api itu padam. Kita tidak boleh doa di depan api. Sekarang ini banyak orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang majusi. Mana apinya Ustaz? Kan apinya udah padam. Dia beli apinya, dia beli lilin, pakai angka, dia hidupkan pakai mancis, baru doa dia. Apa doanya? Panjang umurnya, panjang